rasanya manis? Kembali lagi dengan Afi Manis. Oke, shalom Sobat Terang, kembali lagi di episode yang kedua Terang Podcast. Yeay! Teman-teman di sini memang semangat. Kayak namanya juga Terang Podcast ya, teman beropini yang riang. Dan tentunya kita kembali dengan tema yang berbeda dari tema pertama. By the way teman-teman udah nonton gak nih sama episode yang pertama? Kalau belum nonton dan yang sudah, terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama lagi, tema kita hari ini sudah pada baca kan tentunya? Yap, seutuhnya atau sebutunya. Ada tanda tanyanya tuh. Kira-kira apa ya artinya ya? Karena Afi juga penasaran, kita langsung aja. Karena di depan Afi sudah ada narasumbernya. Tapi bukan narasumber sih, kalau di sini teman beropini. Ini dia Kak Ronald. Yeay. Halo. Halo Kakak, shalom. Halo, Shalom shalom. Kakak. Apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Teman-teman, mungkin sebagian yang nonton kenal sama Kak Ronald, tapi ada juga yang belum. Mungkin Kakak boleh memperkenalkan dirinya dulu. Oke, nama saya Ronald Sturmer. Sebenarnya punya nama tengah juga Ronald Daniel, tapi pendeknya dipanggil Ronald. Oke. Dan saya seorang pemain drum. Oh iya. Dan salah satu kegemaran saya adalah bermain musik di gereja. Sejak oke, Kak. saya SD masuk SMP. Iya. Dan saya tekuni sampai sekarang. Jadi punya banyak teman di sini sana, teman pelayanan, dan singkat cerita bertemu dengan teman-teman di Bukit Saitun dan bisa sampai sekarang saling membantu dan saling melengkapi di pelayanan yang ada di tempat ini. Istimewanya pelayanan musik di Gereja Bukit Saitun. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan untuk Kak Ronald dulu. Terima kasih loh Kak sudah Puji menyempatkan waktunya bisa datang kita beropini riang di sini. Iya. Tadi Kakak sempat menyinggung drummer. Wah, Kakak seorang drummer. Iya. Kalau boleh tahu Kakak memulai atau menyukai bermain drum itu dari umur berapa Kak? Awalnya saya dipacu untuk bermain musik itu kelas 6 SD. Sejak kecil saya dilatih vokal, dilatih untuk bernyanyi sampai waktu kelas 5 atau kelas 6 SD. Orang tua saya berkata bahwa saya juga harus bisa menguasai satu instrumen. Waktu itu saya sempat diizinkan untuk eksplor beberapa alat musik. Tapi akhirnya yang saya senangi adalah drum. Waktu itu ada drum milik papa saya yang disimpan di rumah, di satu ruangan di rumah, dan saya rakit kembali. Saya coba mainkan, saya intensif latihan, ternyata dapat kecintaannya di situ dan saya memutuskan untuk menekuni bermain drum. Setiap hari pulang sekolah, latihan sendiri, latihan mandiri, ya seperti itu. Berarti Kakak bermain drum otodidak juga? Iya, waktu itu ketertarikannya sempat belajar sendiri, tapi puji Tuhan ada teman dari papa saya yang juga seorang drummer yang cukup handal di Makassar, dan dia menjadi guru saya dan hampir 5 atau 6 tahun beliau mengajarkan saya begitu banyak skill-skill yang esensial, yang penting di dalam bermain drum. Dan puji Tuhan dalam waktu 1 atau 2 tahun ketika saya masuk SMP kelas 1 atau kelas 2, saya sudah mulai bermain drum di gereja. Karena ada dorongan dari dalam diri untuk, saya juga mau ikut pelayanan di gereja. Saya mau ambil bagian untuk bermain drum seperti kakak-kakak saya di gereja, seperti itu, Afi. Wow, puji Tuhan sekali ya Kak ya. Kalau boleh tahu, seperti yang kita ketahui sebelum kita lebih jauh lagi, seperti yang kita ketahui bahwa, tapi mungkin teman-teman belum ada yang tahu, tapi beberapa Jemaat Bukit Saitun tahu Kakak sebagai drummer di sini, karena bisa gabung dengan tim musik Kakak ya, berpelayanan biasa di ibadah kreatif pemuda, di ibadah KPI, dan juga teman-teman Kak Ronald ini guru di kelas musik Bukit Saitun, betul Puji Kakak? Tuhan. Puji Tuhan. Jadi teman-teman
yang ada kecintaan dengan drum, boleh langsung daftar ya, kelas musiknya ada kok. Nanti datang aja ke Bukit Saitun. Oke, Kakak kalau boleh tahu apa sih yang membuat Kakak terdorong untuk berpelayanan? Em, Kalau dari upbringing saya atau dari pembinaan orang tua, saya punya latar belakang yang mengajarkan saya untuk sangat dekat kepada Tuhan. Kalau waktu kecil, mungkin yang utama adalah berdoa dulu, baru habis itu uh, kita tetap percaya bahwa oh ya, kalau kasusnya kalau case-nya seperti ini, Tuhan bekerja lewat dokter. Tapi yang paling utama adalah mengandalkan Tuhan. Iya. Jadi hal tersebut juga yang mungkin membentuk saya, puji Tuhan, sejauh apapun saya berjalan, dan saya harapkan juga itu ada di dalam diri teman-teman. Tetap ingat nama Tuhan Yesus dalam perkara apapun yang kita alami, yang kita gumuli. Jadi waktu saya mulai bisa main drum, saya punya kerinduan tersendiri untuk bermain drum di gereja, karena saya lihat salah satu pemusik yang lebih senior, oh kakak ini sangat rajin, tiap minggu bisa bermain drum di gereja. Itu memberikan dorongan tersendiri buat saya untuk bisa ikut ambil bagian. Walaupun waktu itu mungkin karena saya masih kecil, dikasihkan porsi hanya untuk main lagu pada sesi persembahan. Jadi saya hanya main satu lagu. Waktu itu saya masih kelas 1 mau naik kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP Kak. Gitu. Oh, Ya, berarti dari hal-hal yang kecil ya Kakak ya. benar. Kalau boleh tahu, ya seperti yang tadi dibilang Kakak bermain drum dari kecil dan mempunyai kegemaran dalam bermain drum. Berarti Kakak ini berpelayanan sebagai drummer karena hobi atau memang dari hati? Oh ya. Seperti yang saya sudah bagikan tadi, saya dibesarkan dalam keluarga dengan background untuk mengutamakan Tuhan Yesus. Tadi kan saya bilang kalau sakit yang paling utama adalah berdoa dulu, lalu kita percaya oh ya dokter juga adalah salah satu jalan Tuhan untuk menyembuhkan, termasuk obat-obat dan yang lain. Jadi saya juga berada di dalam lingkup bahwa kalau bisa sesuatu, kita juga harus melakukan itu untuk Tuhan. Dan walaupun begitu sampai saat ini saya tetap mempelajari dan tetap mendalami pelajaran atau makna dari apa yang diberikan oleh orang tua saya tersebut. Jadi pelayanan yang saya lakukan merupakan kerinduan juga untuk bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Dan itu juga jadi hobi karena kalau bisa bermain bersama teman-teman yang lebih dewasa, lebih duluan bermain musik sebelum saya, ada antusiasme tersendiri. Dan karena ibadah raya hanya sekali seminggu, jadi ada kesempatan yang sangat baik untuk saya bisa memuji Tuhan. Dan walaupun pada saat itu saya hanya dikasih jatah untuk main satu lagu saat persembahan dijalankan. Iya. Tapi ya it's okay, saya cukup senang mendapat kesempatan seperti itu. It's okay dong Kak. Sekarang dari awal ibadah sampai akhir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebenarnya tidak masalah ya Kak ya, yang Afi tangkap entah itu dari hobi atau ada niat. Sebenarnya tidak masalah asalkan pada saat kita ikut pelayanan kita bisa konsisten ya Kakak ya. Benar. Karena yang kita layani ya oke lah yang kita lihat langsung jemaat. Tapi yang sebenarnya itu kita ke Tuhan Kakak ya. Amin. Oke, next question. Pernah tidak Kakak berpikir, Kakak kan wah sudah lama dari SMP ya Kakak ya memulai pelayanan. Iya. Sudah lama dalam dunia pelayanan. Pernah tidak Kakak berpikir apakah Tuhan memilih saya untuk berpelayanan? Kalau ini sepemahaman saya, kesempatan untuk melayani itu ada untuk setiap orang. Yang bagi mereka yang menjawab panggilan tersebut, mereka akan berkata bahwa terima kasih Tuhan sudah memilih saya. Tapi kesempatan untuk dipilih itu sebenarnya untuk semua orang. Itu juga merupakan suatu dorongan atau suatu motivasi buat anak-anak muda, buat kita-kita Ya, betul, Kak. Yang punya kesempatan, masih punya banyak
hari-hari di masa muda untuk dapat melayani Tuhan. Jadi memang kalau mau diperdebatkan ini persoalan kita yang terpanggil atau kita yang memilih untuk melayani Tuhan, tidak akan ada habisnya. Terus kapan melayaninya? Akan lebih baik jika kita selalu merasa bahwa kita bisa ambil bagian di dalam pelayanan untuk Tuhan Yesus, dibanding kita harus terus mempertanyakan apakah saya juga terpanggil atau tidak. Itu yang bisa saya katakan, Vi. Iya, karena pernah juga beberapa minggu yang lalu kita sempat berbicara tentang berpelayanan itu ya siap tidak siap. Kayak betul ya. Jadi Afis juga suka bertanya-tanya sebenarnya pada saat ada yang bilang tidak ingin, ini tidak masuk menjudge ya kakak ya. Cuman yang menjadi pertanyaan pribadi dalam diri Afif ketika mereka bilang saya belum berpelayanan karena dari rumah saya merasa saya belum melayani keluarga saya. Karena kan kita melayani itu keluar dari keluarga dulu, terutama lebih awal lah kak ceritanya. Lebih awal kita memulai dari keluarga dulu baru bisa melayani keluar. Itu bagaimana kak? Oke. Iya. Memang pada dasarnya menjadi anak yang baik juga adalah pelayanan, menjadi murid yang baik, menjadi siswa yang baik, atau bahkan ya menjadi orang yang menjalani perannya yang baik adalah pelayanan. Karena semua yang mendatangkan kebaikan itu pasti adalah buah-buah dari pengajaran, buah-buah dari kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita berbicara konteks spesifik melayani Tuhan, itu berarti walaupun kecil melakukan suatu perubahan di dalam lingkup pelayanan tersebut. Pelayanan anak muda bukan hanya berbicara pelayanan musik, pelayanan anak muda bukan berbicara hanya tentang mewartakan firman Tuhan, tapi bagaimana dengan talenta yang kita diberikan, kita bisa memaksimalkan talenta tersebut dan kita melakukan tersebut tulus dengan dedikasi. Kita melakukan tersebut benar-benar karena kita mengasihi Tuhan. Dan intinya kalau kita mengasihi Tuhan sama seperti kita mengasihi sesama. Kita akan melakukan suatu tindakan nyata, bukan cuma bicara saja. Seperti itu, Vi. Iya. Karena dalam Alkitab pun Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama. Iya. Karena mungkin bukan mungkin lagi ketika kita mengasihi sesama kita juga mengasihi Tuhan ya kakak ya, betul seperti itu. Seperti yang tadi Afi dengar kakak bahwa orang tua mendukung kakak dalam bermain drum, dalam kegemaran kakak bermain drum. Iya. Berarti orang tua juga mendukung kakak dalam berpelayanan. Oh iya, puji Tuhan. Iya puji Tuhan ya kak. Tapi bagaimana kakak dengan teman-teman yang ingin berpelayanan tetapi terhalang? Terhalang restu ini enggak kak. Tapi lebih terhalang ke bisa dibilang enggak mendapat izin dari orang tua. Karena orang tua bilang ya lebih baik belajar atau mungkin ada hal lain yang lebih diutamakan. Oke. Hal tersebut sering saya jumpai, cerita dari teman-teman. Orang tua memiliki tanggapan atau memiliki pendapat seperti itu wajar saja karena mereka berpikir ada hal lain yang menjadi prioritas dari mereka untuk anak-anak mereka selesaikan. Tapi mungkin seorang orang tua juga perlu memiliki pengertian bahwa memprioritaskan pelayanan tidak kalah penting dengan hal-hal yang mereka wajibkan atau mereka inginkan untuk diselesaikan oleh anak-anak mereka. Karena di pelayanan juga sepengalaman saya, iya, Kak. Begitu banyak hal positif yang saya dapatkan tentang persahabatan, pengalaman, melatih kerendahan hati. Iya. Yang pasti jangan rendah diri karena itu beda. Kalau rendah diri ya berarti gak pede dalam pelayanan, itu sama saja jalan di tempat. Yang kedua, orang tua juga seharusnya bisa mempercayakan anak-anaknya di dalam wadah pelayanan tersebut. Kalau saya mungkin bisa berbicara di dalam pelayanan pengembangan pemain musik,
Iya. Karena di dalamnya tidak mungkin juga jika seseorang antusias di dalam melakukan suatu hal, mereka tidak akan mengalami kemajuan. Nah, diharapkan melalui obrolan kita ini, Iya. orang tua juga dapat memiliki pemikiran yang diubahkan, Iya. Amin. bahwa anaknya jangan juga dikekang, jangan juga seakan dijauhkan dari pelayanan. Iya. Bahkan jika boleh diberikan kesempatan untuk mereka pelayanan, tidak harus yang berat-berat bahwa harus jadi istilahnya mungkin core drummer atau core keyboardist atau pemain-pemain utama, tapi paling tidak bisa mendapatkan pembagian ilmu dari kakak-kakaknya yang main alat musik tersebut. Bahkan lebih luas lagi, bukan hanya di pelayanan musik, juga di pelayanan kepemudaan yang lainnya. Mereka bisa berbagi, memiliki sharing circle, dan mempercayakan permasalahan mereka di dalam circle yang positif, circle yang dapat dipercaya. Dan itu membawa dampak positif juga bagi mereka. Dan at the end of the day itu juga membawa dampak positif bagi teman-teman mereka di luar sana, bahkan bagi dan kembali kepada keluarga mereka. Menjadi berkat ya kakak. Iya. Ya. Iya. Karena ya menurut Afi pribadi itu sangat sedih karena ya kita ingin memulai pelayanan, kita ingin kita mempunyai niat yang baik, kita mempunyai tujuan yang baik, tapi terhalang karena kita juga sebagai anak tidak bisa melawan ya kakak ya. Itu sama saja bagaimana kita pelayanan kalau ujung-ujungnya kita juga melawan. Iya, tapi menurut Afi, pendapat Afi sendiri bahwa sebenarnya itu adalah salah satu dari proses dalam pelayanan. Mengikut Tuhan kan tidak gampang kakak ya. Benar. Pasti banyak tantangan. Ada harga bayarnya. Betul kak, itu yang Afi selalu terapkan dalam diri Afi. Mungkin bagi teman-teman yang merasakan hal yang serupa, membawa dalam doa. Jangan henti-hentinya membawa dalam doa. Karena doa itu ya kita semua butuh. Kita butuh untuk berbicara sama Tuhan. Yeah. Karena pelayanan itu sendiri membentuk karakteristik seseorang ya kakak ya. Benar. Iya. Jadi semoga orang tua bisa luluh dan memberikan kita kepercayaan dan kesempatan ya kakak ya. Benar. Oke. Bagaimana pendapat kakak nih kak? Kalau contoh nih, Afi melayani, wah di depan altar bagus, pelayanannya sangat wah banget, menghayati lagu-lagu rohani. Tetapi pada saat Afi masuk kehidupan sehari-hari, Afi berbanding terbalik kakak, sifatnya, sikapnya, pembawaannya kepada saat berinteraksi dengan teman-teman. Oke. Kalau saya punya satu kalimat yang mungkin bisa saya bagikan, stay true to ourselves. Maksudnya jadi satu versi saja di dalam diri kita atau bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu berat memang untuk menunjukkan keaslian kita. Jadi jangan sampai ada mode pelayanan dan ada mode kehidupan sehari-hari. Ya, iya. Seperti itu. Walaupun hal seperti itu harus dibentuk, harus banyak hal yang diubahkan. Iya, betul, seperti yang barusan kita sama-sama ketahui bahwa ada harga bayar. Iya. Kalau mungkin kita sedang pelayanan, kita bisa memperlihatkan versi terbaik kita. Saya nggak mau judgmental dan tidak mau menunjuk sana sini. Saya kembalikan, saya bawa contoh ke diri saya sendiri bahwa apa yang saya bisa perlihatkan di dalam berpelayanan bersama teman-teman saya yang ada di Bukit Zaitun, ataupun saya berpelayanan sebagai guru di luar sana di tempat kerja saya, itu adalah saya sebenarnya. Dan kalaupun ada kurangnya, kalaupun ada yang kurang cocok, saya hanya bisa berdoa dan berusaha, Tuhan perbaiki saya agar apa yang sebenarnya selalu saya tampilkan saat saya pelayanan itu saya bisa bawa di kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak pernah berhenti belajar dan kita jangan pernah letih untuk belajar. Terus jadi, belajar ya kakak. Ya. Jadi kalaupun ada yang sampai bilang, dia kok di pelayanan kesannya anaknya kalem gini-gini. Iya. Ya itu juga tidak mentah-mentah harus secara ekstrim dibilang, kok itu ada berapa versi sih dirimu? Ya jelas lah kalau kita di sekolah
Dan mungkin kita main bola di dalam kelas kan. Tapi kalau di lapangan kita main bola. Iya. Begitu pula, ada saatnya kita santai, ada saatnya kita serius pelayanan. Tapi hal-hal yang baik di dalam pelayanan sejatinya, mari kita berdoa, itu kita bisa bawa ke kehidupan sehari-hari. Iya. Tapi tidak lantas 24 jam kita kaku, kita tidak bisa kita tidak bisa fleksibel bersama teman-teman. Iya. Selama itu berada di dalam lingkup kita menghormati, menghargai sesama kita, Iya. then it's okay. Kayak Iya. gitu, Vi. Iya, karena banyak kakak, banyak yang dijudge juga. Mhm. Karena ya kebanyakan sih umur-umuran setara dengan Avi kali ya kakak ya. Karena mungkin umuran kayak Avi mulai untuk memasuki dunia pelayanan, baru mulai pelayanan, Iya. otomatis kan enggak semuanya itu langsung berubah. Ikut pelayanan langsung berubah jadi baik nih. Enggak ngomong kasar lagi, semua itu butuh proses lagi kakak ya. Dan namanya juga pembentukan, berarti dia masih perlu banyak Iya. proses untuk membentuk karakteristik kita. Dan ya semoga teman-teman di luar sana mengerti juga, dan juga teman-teman tetap jangan lupa untuk berdoa lagi dan lagi kakak ya. Benar. Dalam pelayanan itu jangan cuma di gereja saja, kita bawa dalam saat teduh. Iya. Iya. Benar. Terus oke, pertanyaan selanjutnya kakak, bagaimana pendapat kakak tentang ketika kita pelayanan lebih penting hasilnya atau niatnya? Kalau bicara sebenarnya penilaian kuantitatif dan kualitatif dari kedua koridor ini, niat dan hasil sih. Kalau niat kan cuma ada dua, tendensius atau tulus. Oke. Kalau hasilnya ya variatif sih. Jadi saya mulai dengan niatnya dulu. Iya. Bagi saya niat adalah yang terpenting, Vi. Iya. Karena niat yang tulus tanpa ada tendensi atau keinginan-keinginan tambahan itu akan memberikan hasil yang baik pula. Itu juga berlaku di pelayanan. Iya. Karena yang kita layani adalah Tuhan kita. Betul. Dan di dalam pelayanan di gereja itu tentu seperti yang tadi kita sudah diskusikan, kita juga melayani sesama kita. Iya. Jadi niat yang tulus, dorongan dari dalam hati yang memang murni untuk melayani Tuhan, itu secara esensial sangatlah penting. Kalau berbicara tentang hasilnya, ketika kita mulai pelayanan, mungkin karena kita baru pertama sekali dua kali melakukan atau mengerjakan pelayanan tersebut, ada banyak hal seiring sejalan akan kita mampu perbaiki dan bisa kita atasi, termasuk ketidakmampuan kita, keinginan untuk berkembang itu ada, termasuk kita juga bisa mendorong teman-teman sesama pelayanan untuk dapat berkembang, termasuk kita juga bisa saling sharing ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat dari kakak-kakak, dari teman-teman yang lebih senior di dalam pelayanan tersebut. Bukan hanya pelayanan musik, tapi juga di berbagai bidang lainnya, termasuk pelayanan pemuda dan mungkin juga di kategori-kategori lain. Iya ya kakak ya, karena ya sekali dua kali mungkin kita bisa memaklumi pada saat awal-awal pelayanan. Tetapi mungkin ada juga yang baru pelayanan ternyata sudah bagus dilihatnya. Dan dalam seiring berjalannya melayani, berpelayanan dalam gereja akan ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, sebenarnya itu tidak masalah kakak ya. Yeah. Yang penting ya itu juga yang menjadi pertanyaan ketika kita sudah lama berpelayanan tapi yang kita lakukan hasilnya sama terus, bisa dalam tanda kutip ya kurang memuaskan. Sebenarnya bukan hal tentang memuaskan sesama, tetapi di mana kita melihat contoh ketika kantoria kita bernyanyi, ya harusnya pasti kita juga harus, orang-orang mendengar, kita juga harus memiliki suara yang ya bisa enak didengar oleh telinga. Jadi ya menurut Avi butuh kesiapan juga kakak ya. Yeah. Dibutuhkan niat, dan hasilnya ketika kita memang niat dan sungguh-sungguh ya pasti hasilnya akan mendapatkan yang terbaik. Amen. Dan tetap dalam tuntunan Tuhan. Iya. Oke, ini kita akan membahas tentang ketulusan kakak. Tulus. Tapi bukan penyanyi guys, bukan ya. Hati-hati di jalan. Aduh, kayaknya kakak suka nonton ya. Oke, nanti kita bahas yang itu. Oke, ketawa aja guys, nggak apa-apa. Oke, jadi apakah ketulusan ketika kita berpelayanan, ketulusan itu kan bukan sesuatu yang bisa kita ukur kakak ya, betul? Ya.
apakah ketika kita pelayanan, bagaimana cara kita menganggap pelayanan itu dianggap tulus? Seperti yang tadi Afi bilang, tulus itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Mhm. Itu bagaimana Kak? Ya sebenarnya justru karena tidak bisa diukur, artinya cukup jelas hitam putihnya. Iya, Kita ini tulus atau tidak. oke. Mungkin dengan kontemplasi Iya. atau bahasa simpelnya dengan kita menanyakan diri sendiri, apakah saya lakukan ini benar karena saya terdorong dan punya kerinduan? Dan Oke. apakah sangat simpel filosofinya, apakah saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan? Oke. Karena salah satu perintah Tuhan Yesus, lakukanlah ini karena engkau mengasihi Allahmu. Ataukah karena kita punya tendensi, kita punya dorongan khusus, ya lebih baik kita introspeksi, dan sebelum kita maju lebih lanjut, tapi kita punya motivasi yang keliru, yang kurang tepat. Jadi kalau kita tulus, tetaplah tulus. Dan ketulusan itu selalu diuji. Oke Kak. Jadi ada bayar harga dan ada ujian juga di dalam pelayanan. Oke. Dan diuji itu bisa hadir dalam beberapa dimensi. Termasuk kadang kita merasa bahwa yang kita lakukan mungkin tidak cukup berarti seperti pelayan yang lain, membandingkan diri kita dengan pelayanan orang lain. Iya. Ataukah kita merasa bahwa kita melakukan hal yang lebih besar dibanding yang orang lain. It's okay lah, saya terlambat 5 menit. Toh kan orang berdoa dulu, baru main musik. Iya. Pasti ada doa pembukaan. Iya. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat ketulusan tersebut sangat mudah untuk dideteksi. Tidak usah jauh-jauh, dari diri kita sendiri. Iya. Ibadah dimulai jam 6 petang ya. Iya. Ya belum yang jam 6 pagi. Iya. Iya. Karena puji Tuhan pernah ada pengalaman pelayanan bersama teman-teman tercinta di sini. Kami Oke. pelayanan Paskah itu 3:30 subuh betul. standby. Iya. Tim musik di sini sambut fajar. Iya. Itu bagaimana itu Kak? Ada pengalaman yang dapat? Kami pelayanan karena waktu itu ruangan gereja sempat dipakai Iya. karena ada beberapa kegiatan yang padat. Kami sempat geladi sampai 11:30. Setelah itu karena saya juga menemukan solidaritas dengan teman-teman Puji Tuhan. sepelayanan di Iya, sini, iya, kami memutuskan untuk ya setelah ini makan malam sama-sama, dan akhirnya kami tiba di rumah jam 1, tidur bangun jam 3. Wow. Berarti tidurnya 2 jaman ya Kakak Iya. ya? Oke. Tapi puji Tuhan tetap Iya. Enjoy bisa ya, Kakak, ya? tetap bisa enjoy. Oke, puji Tuhan. Jadi seperti itu. Iya. Kalau ada ibadah yang jam 6 petang, jam 5 usahakan sudah ada, kita bisa cek sound, kita bisa mengurusi instrumen kita sendiri. Oke. Dan bukan cuma di tim musik, termasuk di kategori pelayanan apapun Iya. yang kita dipercayakan, kita bisa bertanggung jawab dan kita bisa bersukacita di dalamnya. Iya. Maka ketulusan tersebut seperti hal-hal baik lainnya bertumbuh dengan sendirinya. Bertemu dengan sendirinya ya Kak ya? Benar, Vi. Iya. Karena ya namanya juga pelayanan Kak ya, apalagi dalam gereja. Kadang kita mungkin yang langsung bukan dibilang dapat uang, tidak juga. No. Iya. Ha? Kita pelayanan ya kalau memang teman-teman merasakan saya berpikir untuk saya harus perbaiki ini dalam pelayanan, ya itu sudah bisa dikatakan tulus Kakak ya. Iya. Karena dia mau mengorbankan juga, tetapi kita tidak boleh juga membicarakan tentang kata mengorbankan karena ya Tuhan lebih dulu memberkati kita. Amin. Amin. Benar. Iya kan Kakak ya. Oke, bagaimana Kakak ketika kita pelayanan tetapi hati kita terasa kosong? Pelayanan dan hati kita terasa kosong. Kalau kita merasa kosong di dalam, apakah mungkin kita sendiri mengalami kekeringan rohani, ataukah ada beberapa permasalahan yang sebenarnya belum terselesaikan, entah itu permasalahan rohani atau permasalahan mental, psikis, atau permasalahan kesehatan, ya itu semua bisa mempengaruhi diri kita. Ataukah kita merasa kita tidak mendapatkan pijakan atau mendapatkan tempat di komunitas kita. Kalau dari pengalaman saya, banyak hal yang bisa menyembuhkan kekosongan hati tersebut. Tapi muaranya cuma satu, Tuhan Yesus.
Dan satu hal yang bisa saya bagikan adalah sebenarnya dari berbagai hal yang sudah didiskusikan dengan Afi, dengan kita punya ketulusan, Allah kita bukan Allah yang mati, Iya. Allah kita Allah yang hidup. Amin. Apapun yang kita lakukan, kerinduan kita, keinginan kita untuk datang kepada Dia, Dia tidak tinggal diam. Pelayanan sekecil apapun, Tuhan pasti merespon. Iya betul Kak, amin. Karena itulah di salah satu ayat Alkitab yang bisa saya kutip dalam bahasa sehari-hari, burung di udara Dia pelihara, padahal burung tidak pernah memberikan apa-apa kepada penciptanya. Iya, Bahkan serigala punya lubangnya iya, untuk tempat mereka tinggal. iya. Apalagi kita yang mau mencari, yang rindu akan Dia. Sedikit bisa saya tambahkan, permasalahan kekosongan hati adalah ketika ibadah tersebut hanya menjadi rutinitas. Sedangkan kita harus meresapi ibadah sebagai suatu hal yang sangat pribadi antara kita dan Tuhan kita. Itu yang mungkin bisa memperbaiki kehidupan kita jika hati kita terasa kosong. Oke, tapi bagaimana ketika kita berpelayanan otomatis kita berinteraksi dengan teman-teman, kita membangun komunikasi. Tetapi bagaimana ketika ada seseorang yang berpelayanan tapi dia merasa bahwa waduh, kayaknya teman-teman di sini enggak masuk dengan saya. Waduh, saya merasa enggak nyaman dengan mereka, atau mungkin mereka merasa ada ya bahasa kasarnya mungkin pilih kasih dalam pelayanan. Itu bagaimana Kak? Dia merasa kayak saya mau pelayanan, tapi orang-orangnya seperti ini dalam gereja. Oke. Manusia adalah makhluk sosial. Hal yang terbaik yang selalu kita bisa lakukan untuk memiliki hubungan komunikatif dan hubungan sosial yang baik adalah dengan adanya circle check, dengan adanya istilahnya sekarang ngobrol bareng, supaya bagaimana kita dengan lingkup kita bisa fit in, atau bagaimana lingkup kita dengan kita bisa bersinergi dengan baik. Ya, jadi kalau ada yang anak baru atau ada yang baru coba bergabung untuk pelayanan, lalu tiba-tiba di sekitarnya itu judgmental. Sebenarnya it's okay saja sih kalau kita tetap saya melakukan ini untuk Tuhan. Berpegang teguh ya Kakak ya. Berpegang teguh untuk Tuhan. But came a time kita juga manusia yang masih darah daging dan tulang. Kita juga perlu dihargai. Iya betul Kak. Kita juga perlu mendapatkan tempat di mana kita mau bersosialisasi. Okay. Kalau buat saya, tanggapan saya, Vi, usahakanlah menjadi teman yang baik. Dan saya rasa kalau kita tetap membawa vibe positif di dalam diri kita, kita walaupun bagi banyak orang anggapan saya bahwa mind your own business itu kesannya cuek sama orang, buat saya tidak sih. Kecuali teman-teman butuh bantuan, kecuali teman-teman memang perlu sesuatu, karena itu untuk pelayanan, selama itu untuk pelayanan, iya panggil, tinggal chat saja saya. Tapi kalau memang itu adalah urusan pribadi atau itu adalah sesuatu yang mungkin saya tidak perlu ketahui terlalu banyak, oke, itu ada urusannya teman-teman. Tapi selama saya bisa saling mendekatkan diri dengan teman-teman, bisa bersosialisasi, bisa menjadi kepingan puzzle yang baik, yang melengkapi di dalam tim tersebut, di dalam komunitas tersebut, seharusnya no problem. Seperti itulah, Vi. Iya, tapi karena begini juga Kak. Oke, itu adalah tanggapan Kak Ronald, karena menurut Afi pribadi bahwa ketika kita berpelayanan dan kita membawa hati yang sama, hasilnya juga akan tetap sama ya Kakak ya, di gereja manapun. Karena kan kita manusia ya pasti ada dari sisi positif dan negatifnya masing-masing setiap orang ya Kakak. Jadi menurut Afi ya kembali lagi, siapa yang kita sembah? Apakah teman, gereja, atau Tuhan? Karena gereja itu sendiri adalah orangnya Kakak ya. Iya. Oke, ini pertanyaan agak sedikit, semoga enggak. Ini bukan bermaksud untuk menjudge teman-teman ya, tetapi bagaimana dengan orang yang mencari kepopuleran dalam berpelayanan, mencari panggung dalam berpelayanan. Apakah itu menurut Kakak itu tidak masalah, baik-baik saja atau bagaimana? Baik, kalau saya jawabannya big no. Kenapa Kakak? Tidak ada tempat sih buat kepopuleran Di dalam gereja. Karena gereja bukan
tempat cari kepopuleran. Iya. Cukup simpel sih, karena kalau mau cari kepopuleran, walaupun ya dalam dunia sekuler, siapa sih yang tidak mau populer? Oke. Tapi itu di beda lingkup, beda dimensi. Iya. Namanya saya melayani, artinya kita melayani. Iya. Kita tidak sedang melayani diri kita sendiri, kita sedang melayani Tuhan. Iya. Jadi mencari popularitas salah kaprah kalau cari di gereja. Kalau mau cari panggung, well, sebagai pekerjaan kan ada tempatnya. Mau jadi YouTube artist, atau mau jadi artis indie, atau mau jadi aktor dan yang lain-lain, mau jadi motivator, silakan. Tapi kalau kita memilih atau kita memutuskan untuk berpelayanan, itu berarti ada penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan, kepada kehendaknya, kepada keinginan dan ketulusan hati untuk kita mau melayani. Period. That's it. Begitu. Oke, karena ya yang Afi dengar, karena ada yang dalam hal melayani dan mencari kepopuleran dalam gereja, mungkin lebih tepatnya mereka bukan berpelayanan sih Kak. Iya. Iya, karena contoh ada artis yang menyanyi, mereka butuh untuk dalam gereja itu butuh ada yang isi lagu, puji-pujian, Ya. dan si artis membutuhkan viewers. Oke. Jadi ya menurutnya mungkin kayak ada saling menguntungkan begitu Kak. Mungkin itu dalam hal, tapi bukan dalam hal berpelayanan mungkin Kakak ya. Oh iya. Ya memang kalau bicara pelayanan yang ditambahkan atau dibumbu-bumbui beberapa hal termasuk modernisasi, digitalisasi. Iya. Tapi pergeseran-pergeseran nilai tersebut dan ya bisa kita lihat dan akan melunturkan keaslian dari motivasi untuk melayani tersebut. Dan itu kan dilihat oleh banyak orang. Iya. Dan itu bukan tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan akan diikuti, akan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Kita kembali saja dari etimologinya. Pelayan, melayani. Artinya dia seseorang yang merendahkan hatinya. Dia bukan seseorang yang mau dilihat. Yang mau dilihat adalah tuannya. Iya. Dalam konteks ini, ya Tuhan kita yang mau diagungkan dan bukannya kita. Jadi popularitas tidak ada tempat sih di dalam pelayanan di gereja. Di tempat lain mungkin ada, Tapi silakan. di gereja big no. Big no. Oke, karena berarti kepopuleran itu punya panggungnya sendiri, tapi pelayanan juga punya tempatnya sendiri. Jelas. Betul Kakak ya? Iya. Memang kita berpelayanan tidak selalu harus di dalam gereja. Kita bisa melayani keluarga kita, menanamkan nilai-nilai yang ya nilai-nilai rohani lah ya Kak ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana Kakak cara menyikapi orang-orang yang selalu menganggap ya seperti tadi, menganggap remeh pelayanan karena melihat contoh Afi pelayanan tapi hidupnya begini. Afi pelayanan tapi suka marah orang tua. Aduh, banyak teman-teman yang relate nih kayaknya ya. Oke, itu bagaimana Kakak? Kalau mau dengar penilaian orang, mau dengar komen-komen orang tentang kita dan pelayanan kita, ya benar untuk kita bisa introspeksi diri. Tapi kalau mendengar atau mengkoleksi komen-komen tersebut, tersimpan di kepala, tersimpan di hati, akhirnya pasti ujung-ujungnya kita mundur dari pelayanan. Karena tanpa komen-komen negatif tersebut, kita pasti juga ada negativitas, saya tidak cukup baik untuk pelayanan ini. Contoh-contoh kalimat-kalimat negatif dan juga pikiran-pikiran non-suportif seperti itu juga kan sudah cukup memberatkan pikiran kita. Iya. Ditambah lagi kita overthinking tentang apa yang orang-orang pikirkan tentang pelayanan kita. Iya, Kak. Bagaimana mau maju? Kembali, fondasi dari kita melayani adalah ketulusan. Kalau untuk membersihkan bangku gereja dan itu pelayanan yang tulus di hadapan Tuhan, silakan. Meskipun manusia menilai cuma bersihkan meja. Well, itu urusan Kursi, mereka. Iya. Betul. Walaupun di gereja kita cuma punya kahon, bukan drum, bukan full band, bukan drum, mainkan kahonnya dengan baik. Kita cuma punya gitar akustik, bukan gitar listrik, mainkan dengan baik.
Dan pelayanan kita mungkin membina adik-adik sekolah minggu, lakukan dengan baik. Karena semuanya itu membawa kebaikan bagi sesama dan tentu saja itu melayani Tuhan kita. Berkenan di hadapan Tuhan kakak ya. Amin. Amin. Ya. Iya betul sekali guys, karena ya kembali lagi karena teman-teman seperti ya kembali lagi mungkin seperti umur Afi ada yang menganggap tidak menutup kemungkinan orang-orang tua juga ada yang dianggap seperti itu kakak bahwa si tante ini pelayanan tapi ujung-ujungnya Tersedia gini, di setiap rumah. usia yang begitu. Iya betul kakak. Jadi ya mungkin introspeksi diri juga untuk teman-teman yang suka menjudge ya, karena kita berpelayanan bukan sesuatu yang mudah juga. Banyak hal yang harus dikorbankan juga, tapi masalah pengorbanan ya tidak ada apa-apanya lah dibanding Tuhan. Tapi cobalah teman-teman untuk ikut pelayanan juga dan merasakan. Iya, karena semuanya ada pergumulan masing-masing kakak ya. Benar. Iya. Dan apakah menurut kakak, oke, pertanyaan selanjutnya dari tadi Afi terus ini maaf kak. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat kakak? Kenapa kita harus berpelayanan di gereja? Pelayanan di luar kan juga bisa, seperti kerja, melayani orang. Oke. Sebenarnya ya, tadi sempat saya sampaikan bahwa ya, bahkan menjadi anak yang baik juga adalah bagian dari pelayanan kan. Iya. Menjadi murid yang baik, menjadi karyawan yang baik. Lalu apa eksklusivitas pelayanan di gereja? Karena sekarang saya senang dengan hal-hal yang simple. Lebih banyak mana? Pelayan atau jemaat? Jemaat jelas. Di salah satu ayat di Alkitab dikatakan, tuaian banyak tetapi penuai sedikit. Ya. Kita tidak berbicara tentang semua orang harus menjadi pengkhotbah. Kita berbicara tentang orang yang bisa melayani sesamanya. Orang yang bisa membenahi sesamanya, yang bisa mengasihi sesamanya. Orang yang mau melakukan hal-hal yang baik bagi sesamanya di dalam gereja. Tadi sempat Afi bilang juga bahwa gereja yang salah satu ya definisi gereja yang sejati adalah diri kita sendiri. Bukan berbicara hanya tentang bangunan. Nah seperti itu. Mengetahui bahwa lebih banyak jemaat daripada pelayan, bukankah sangat baik kalau kita punya motivasi untuk melayani? Yang lebih terkhususkan lagi di dalam kegiatan gereja. Saya rasa sudah cukup jelas. Iya, karena berpelayanan sendiri bukan sesuatu yang merendahkan diri, tapi pelayanan sendiri itu arti kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya kakak. Mungkin ada beberapa, jadi mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa berpelayanan, waduh saya merendahkan diri, tidak sama sekali. Kita semua pasti akan, Kak Ronald saja sebagai drummer bukan cuma bermain drum, membersihkan juga, merapikan barang-barang yang kakak bawa juga itu salah satu. Puji Tuhan. Iya kan kakak, kakak tidak berpikir bahwa, wah saya kan sudah main yang harusnya bereskan kan orang yang harus bersihkan gereja dong. Salah satu poin plus dari pelayanan adalah membentuk karakter di dalam kita berpelayanan dan juga membentuk rasa kebersamaan. Jadi sebenarnya bukan menjadi beban untuk sama-sama packing alat-alat musik, sama-sama install alat musik saat akan adanya event pelayanan di setiap minggunya atau di beberapa hal yang ada ibadah khusus di gereja Bukit Zaitun ataupun di tempat pelayanan lainnya. Selain membentuk karakter dan juga memupuk kebersamaan, itu juga membangun persahabatan bagi satu sama lain. Jadi ada rasa sepenanggungan dengan pemain keyboard kita, dengan pemain gitar kita, dengan WL atau kantoria, juga bahkan dengan teman-teman yang ada membantu pelayanan di sound system. Itu akan membentuk keharmonisan dan semuanya akan berjalan dengan baik seiring berjalannya waktu. Iya kakak, karena dari gereja ini tidak menutup kemungkinan pada saat kita berproses dalam gereja kita bisa membawa hal tersebut keluar, entah itu dalam
bergaul, membangun komunikasi dengan teman-teman, Ya. membangun bersosialisasi baik dalam hal pekerjaan mungkin dalam Iya. sebagai sesama mahasiswa-mahasiswi. Menurut Avi itu dalam berpelayanan dalam gereja membuat kita lebih siap menghadapi hal-hal yang di luar. Benar sekali. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya kakak, Mhm. ini relate sekali Ya. kepada kakak sebagai pemain musik, mungkin teman-teman editor, tim produksi, bahwa apakah kakak kita ini membutuhkan regenerasi Oh, dalam jelas. pelayanan? Jelas, kenapa itu Ya. kakak? Karena usia saya dan teman-teman yang sekarang satu tim dengan saya di sini, kami tidak stay di usia sini saja. Betul. Dan sejatinya regenerasi itu bukanlah hanya sebagai tuntutan atau sebagai kewajiban, tapi itu sejatinya menjadi hak dan juga menjadi tanggung jawab sekaligus kesukaan hati kami yang Tuhan telah berikan karunia bukan hanya untuk melayani di bidang musik saja, musik gerejawi, tapi juga di dalam bidang pelayanan mengajar musik. Dan adalah hal yang menyenangkan jika melihat bahwa adik-adik yang jauh lebih muda ke depannya bisa menggantikan atau ya bisa bersama-sama dengan kita juga melayani dan punya ketulusan, juga punya talenta, punya kesungguhan untuk melayani. Bahkan kami rindu mereka lebih baik dari kita-kita yang ada sekarang ini demi kemajuan pelayanan yang ada di tempat ini. Dan tentu saja hal itu berdampak baik bagi komunitas, berdampak baik bagi orang-orang tua yang melihat bahwa pelayanan juga menjadi wadah bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita untuk dapat bertumbuh kembang, baik secara mental, baik secara sosial. Mereka bertumbuh menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Ya, begitu, Vi. Iya, karena pada saat kita seperti kita ketahui bahwa Kak Ronald adalah coach dari kelas musik. Oh iya, puji Tuhan. Iya, jadi anak-anak kelas musik, ayo anak-anak yang dididik Kak Ronald, ayo jangan ragu untuk berpelayanan dalam gereja ya kakak ya, kita Amin. membutuhkan. Iya, karena ya kalau bukan kita Siapa lagi? Masa dari luar-luar, kan pasti kita masih banyak. Mas, Tuhan memberikan talenta. Dan Amin. talenta yang Tuhan kasih bukan tanpa tujuan ya kakak ya. Benar. Iya, dan puji Tuhannya pada saat kita menggunakan talenta itu, yakin dan percaya, talenta itu akan berkembang. Benar kakak, sekali. ya. Iya. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung podcast kakak. Iya. Wah, setelah banyak pertanyaan, semoga teman-teman di rumah bisa terberkati dengan pengalaman dari Amin. Kak Ronald tentang pendapat-pendapat sudut pandang dari Kak Ronald tentang berpelayanan itu sendiri. Oh iya, kakak ada pesan atau mungkin saran atau mungkin kritik buat teman-teman yang sedang berpelayanan? Kalau saya sih motivasi dan saran bagi kita yang sedang berpelayanan, tetap setia, selalu di langkah pertama saat kita berlatih dan melayani. Saya lakukan ini karena Tuhan dan untuk Tuhan, dan semuanya saya kembalikan bagi kemuliaan Tuhan Yesus semata. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya di tempat manapun saya melayani dan apapun yang saya lakukan demi namanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikianlah. Ya. Iya, itu dia teman-teman. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, seutuhnya atau sebutunya. Bisa disimpulkan, karena ada tanda tanyanya. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan ya, bisa disimpulkan bahwa apakah pada saat kita berpelayanan, kita hanya ingin validasi dari seseorang, atau memang kita betul-betul, kita seutuhnya datang ke Tuhan, Tuhan ini yang saya beri. Tuhan, Engkau kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan untuk teman-teman yang takut atau ragu pada saat mengikuti pelayanan, karena entah itu seperti tadi ada yang meremehkan, ada yang merasa pelayanan-Mu tidak sinkron dengan kehidupan sehari-harimu, takut untuk memulai pelayanan, jangan teman-teman, karena Tuhan pasti mampukan kakak ya. Amin. Segala sesuatu yang kita niatkan dengan baik, percayalah ketika kita juga mau berproses, tetap pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Itu dia teman-teman. Wow. Semoga teman-teman di rumah terberkati dengan
podcast kita pada hari ini. Teman beropini yang riang kita, Kak Ronald. Terima Yeay. kasih. Terima kasih banyak. Meskipun kita ini di sini riang, bukan meskipun, teman-teman juga harus riang ya, teman-teman tetap semangat. Kalau merasa kurang riang silakan nonton Terang Podcast. Oke, itu dia Kakak. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. So, stay in the light and bye-bye. Bye-bye.